الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan nikmat itu pula kita dapat beraktivitas di setiap harinya. Nikmat sehat Allah titipkan kepada kita, sehingga apapun yang ingin kita lakukan, alhamdulillah biiznillah kita mampu melakukannya. Terlebih lagi nikmat ketakwaan, nikmat yang mampu kita rasakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tak pernah sekalipun meminta pajak kepada kita. Pajak mata, pajak tangan, pajak kaki dan lain sebagainya tak pernah Allah minta. Tapi Allah menyeru kepada kita untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Profesi kita boleh berbeda-beda. Ada yang politikus, ada yang pengusaha, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi manajer, dokter dan lain sebagainya. Tapi satu tujuan hidup, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Kemudian selawat beriring salat kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita memperbanyak selawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umat Rasul insyaallah mendapatkan syafaat, amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di awal tahun ini mari kita merefleksikan diri kita sejenak, memuhasabah diri kita sendiri sebelum kita dihisab. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sendiri sebelum hisab yang nyata itu datang kepada diri kita sendiri. Kalau sudah hisab yang nyata itu datang, maka mulut terkunci, tangan yang berbicara, kaki yang berbicara, ya, mata yang berbicara, anggota tubuh kita selain mulut berbicara. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, haruslah kita pintar-pintar dalam hidup. Berapa tahun umur Allah berikan di dunia ini sudah? 30 tahun, 35, 40 tahun, 45, 50, 60, bahkan lewat 60, 70.
Apa yang sudah kita hasilkan? Coba hisab dari kita. Banyakkah di antara kita hidup itu mana yang lebih banyak? Perbuatan yang baikkah atau perbuatan yang buruk? Perlakuan kita kepada orang lain yang baikkah atau yang buruk dalam bermuamalah? Begitu sebaiknya dalam beribadah. Mana banyak kita beribadah kepada Allah atau senda gurau yang lebih banyak, atau canda tawa kita yang lebih banyak? Itu harus kita koreksi sebelum kita dikoreksi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kepada kita doa untuk ketetapan hati, yang mana muara seluruhnya adalah hati. Kata Rasul, baca doa ini, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkanlah hati kami ini tetap pada agama, tetap kepada Islam. Dan juga di dalam Al-Quran termaktub di dalam surah Al-Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami itu kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan berilah rahmat-Mu untuk kami, Engkaulah Sang Maha Pemberi. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita tak tahu di mana posisi apa yang Allah tidak ridha terhadap diri kita. Kita juga nggak tahu ibadah mana yang Allah ridha kepada diri kita. Apakah sholat tahajud kita? Apakah sujud rukuk kita? Apakah sedekah kita? Apakah sosial kita? Kita nggak tahu. Tapi jemaah rahimani wa rahimakumullah, perlulah kita menetapkan hati, perlulah kita meneguhkan hati kita untuk terus memperbaiki diri, untuk terus mengkoreksi diri kita. Kalau memang Allah masih memberikan umur kepada kita, umur manakah yang memang benar-benar mau kita maksimalkan? Di umur yang mana? Maka selagi hayat masih dikandung badan, mari kita benar-benar istiqamah di jalan kebenaran, di jalan ketaatan, sembari kita benar-benar mengkoreksi diri kita agar amalan-amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar amalan-amalan itu, apa yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara-perkara yang merusak amal itu banyak. Di antaranya al-istighalu bi'uyubil khalq. Itu yang pertama. Apa itu? Sibuk terhadap aib orang, sibuk terhadap menilai, terhadap mengkoreksi terhadap kesalahan-kesalahan orang, tapi enggan untuk mengkoreksi kesalahan-kesalahan kita sendiri. Maka di sini kita semua mari mengkoreksi diri kita agar benar-benarlah kita kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak diri saya pribadi dan kita semua untuk benar-benar kembali kepada fitrahnya manusia
manusia beribadah kepada Allah. Jangan sempat kita sibuk terhadap aib orang lain, tapi aib diri kita sendiri kita nggak tahu. Maka yuk kita koreksi diri kita agar jauh, ya, agar amal-amalan yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, agar amalan tidak rusak, agar amal itu tetap pada jalurnya. Kedua, yaitu qaswatul qulub, kerasnya hati. Kalau kerasnya hati ini ada dua cirinya. Kata Allah, yang pertama, fi qulubihim marad, di dalam hatinya terdapat penyakit. Itu yang paling pertama. Yang paling tinggi, khatamallahu ala qulubihim, Allah tutup hatinya. Keraslah hati tersebut, jauh daripada kebenaran, disampaikan apapun tetap tidak masuk. Maka mudah-mudahan kita jauh daripada perilaku ini, insya Allah. Selagi kita masih ingin mendekatkan diri kepada Allah, selagi kita mampu mengkoreksi diri kita, maka insya Allah mudah-mudahan Allah tetap memberikan atau membukakan pintu hati kita untuk terus berada dalam kebenaran. Selanjutnya yang ketiga, yang merusak amal, yang menutup hati itu, yaitu hubbud dunia, terlalu cinta terhadap dunia. Padahal semua kata-kata, semua nasihat-nasihat daripada ulama sudah banyak. Ali bin Abi Thalib mengatakan, dunia itu mimpi, hanya mimpi. Kita akan terbangun nanti di saat kita sudah mati. Itu Ali bin Abi Thalib. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun, Al-Qur'an. Senda gurau, permainan, itulah gambaran daripada dunia. Maka jangan sempat kita terlena terhadap kehidupan dunia. Jangan sempat kita sibuk dengan mencari ketenaran dunia, tapi lupa kita mencari ketenaran di akhirat. Selanjutnya, yang keempat, yang merusak amal, qillatul hayat. Qillatul hayat, sedikit rasa malu. Berbuat dosa itu gampang saja baginya, tapi tak ada malunya, sehingga tertutuplah rasa malu itu karena perbuatan-perbuatan kita. Manusia itu pasti merasa malu jika dia melakukan dosa. Tapi disebabkan dosa itu begitu banyak, maka malunya menjadi tertutup. Hilanglah rasa malunya. Kenapa? Karena lebih condong, lebih menginginkan hasutan syaitan daripada hal-hal yang baik yang disampaikan, yang diingatkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang selanjutnya, yang kelima, yang merusak amal itu tul amal. Tul amal itu artinya panjang angan-angan. Cita-citanya terlalu tinggi, khayalannya tingkat tinggi, hingga khayalan itu membuat dirinya tidak melakukan apapun untuk kehidupan di akhiratnya. Fokus lebih banyak kepada dunia. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, hal inilah yang harus kita koreksi dalam-dalam pada diri kita pada awal tahun ini. Mana yang lebih banyak, perbuatan baik kita kah atau perbuatan buruk? Maka kedepannya kita bisa mengkoreksi, kita bisa memperbaiki diri kita. Dan yang terakhir, zulmul la yantahi, kezaliman yang tidak pernah berhenti daripada diri kita. Mudah-mudahan ini jauh daripada sifat kita. Terakhir, untuk memperbaiki hati,
maka dekatkanlah hati kita memperbanyak zikir kepada Allah. Kata Allah di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu senantiasa dia berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah. Karena dengan mengingat Allah, maka hati itu menjadi tentram, hati itu menjadi lapang. Jadi mampu kita mengkoreksi diri kita. Demikian khutbah yang singkat ini semoga bermanfaat kepada kita semua, terkhusus kepada diri khatib sendiri. Mari kita awali tahun ini dengan kebaikan, dengan mengintrospeksi diri kita. Mudah-mudahan kita mampu memperbaiki diri kita setahun yang akan datang bila Allah tetap memberikan umur kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد